Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita lanjut pembacaan dan penjelasannya. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa innama dan hanya sesungguhnya yu'assiru mempengaruhi atau goyuru apa perubahan. Ingkana jika ada apa tagoyur bikholitin dengan sesuatu yang mencampuri. Mukholitin artinya dengan sesuatu yang mencampuri. Mukholit ini ya mencampuri. Lilma'i pada air wahwa. Adapun mukholit. Wahwa adapun mukholit ma ialah perkara atau sesuatu la yatamayyazu yang tidak berbeda. Yang tidak berbeda apa ma fi ra'il ain di dalam pandangan mata. Nah, jadi perubahan itu mempengaruhi jika memang perubahan tersebut bikholid. Jadi ada mukholid, ada mujawil. Seperti itu. Jadi perubahan itu kita lagi membahas tentang air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Perubahan itu akan mempengaruhi jika memang mukholid. Bikholitin artinya sesuatu yang mencampuri. Jadi mukholid ini artinya perkara atau sesuatu yang berbeda. Yang berbeda di dalam artinya gini. Malayatama yazu perkara atau sesuatu yang tidak berbeda, yang tidak dapat dibedakan fi ra'il ain di dalam pandangan mata. Bercampur tapi kita tidak dapat memisahkan dan membedakan, seperti itu. Kita lanjut bi kholitin tohirin dengan sesuatu yang mencampuri tohirin yang suci tentunya. Kita lanjut dulu ya. Waqadogonia dan sungguh gonia dan sungguh tidak butuh al-ma'u apa air anhu darinya apa campuran tersebut. Kaza'faronin seperti za'faron wasamari syajalin dan buah dari pohon nabata yang tumbuh apa samrun qurbal ma'i di dekat air. Wawarokin dan dedaunan turiha yang dilempar apa daun summa kemudian tafattats kemudian itu hancur atau berkeping-keping. Apa daun la turabin bukan debu wa milhimain dan bukan air garam. Wa inturiha jika dilemparkan atau dimasukkan apa garam dan debu fihi di dalamnya alma, di dalamnya air. Nah, di sini. Jadi saya ulang, perubahan itu mempengaruhi air. Artinya air tersebut bisa jadi suci dan tidak mensucikan jika memang bikholid. Jika memang sesuatu yang mencampuri dan sesuatu itu kita tidak dapat membedakannya di dalam pandangan mata. Tapi sesuatu itu kholid ini adalah sesuatu yang suci. Dan memang air itu tidak butuh padanya. Seperti contohnya za'faron. Seperti za'faron dan buah wasam bisyajarin dan buah dari pohon seperti itu. Yang memang buah tersebut tumbuh di dekat air. Wawarokin dan daun. Daun ketika dilempar, daunnya hancur lebur. Ya, tapi syaratnya dilempar. Nah, gitu. Jadi daun suatu dilempar hancur lebur. Jadi misalkan ja'faron dan buah dari pohon yang tumbuh di dekat air tersebut dan dedaunan ketika dilempar atau dimasukkan ke dalam air maka air tersebut jadi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, seperti itu. La turobin tidak debu itu tidak termasuk maksudnya. Wa milhimain dan air garam. Nah, walaupun keduanya itu dicelupkan atau dimasukkan dengan sengaja ke dalam air, maka airnya tidak menjadi mustakmal. Seperti itu. Jadi kalau ada air mungkin agak merah karena debu,
itu airnya masih suci dan mensucikan. Seperti juga garam, itu airnya tetap suci mensucikan. Lain halnya kalau dituang misalkan susu, susu atau kayak tadi contohnya di daunan yang memang dilemparkan sehingga daunnya hancur lebur, maka airnya jadi apa namanya mustakmal, airnya suci tapi tidak mensucikan, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yadurru, dan tidak berbahaya tagoyurun, apa perubahan, la yamna'u, yang tidak mencegah, apa tagoyur, al isma, pada nama pada nama air, likilatihi, karena sedikitnya tagoyur, walau ihtimalan, walaupun ihtimal, walaupun adanya tagoyur, ihtimal, walaupun adanya perubahan itu, walaupun adanya kemungkinan perubahan, seperti itu. Bi an syakka, dengan ragu siapa siman, ahwa. Adapun tagoyur, apakah tagoyur, maksudnya ahwa, apakah tagoyur, kasirun, ialah banyak, au qalilun, atau sedikit. Nah, jadi tidak bahaya atau tidak masalah sebuah perubahan yang tidak merubah kemutlakan nama air, sebab perubahannya yang sedikit, walaupun terjadi keraguan di dalam hati kita, sebagaimana seseorang misalkan ragu apakah berubahnya tersebut dikit atau banyak. Seperti itu ya. Jadi tidak berbahaya atau tidak mengapa, tidak mengapa perubahannya yang memang perubahan yang mencegah perubahan tersebut pada kemutlakan air, pada nama air, karena sedikitnya perubahan, gitu ya. Walaupun adanya perubahan itu kemungkinan, artinya kemungkinan berubahnya itu kemungkinan, seperti orang itu ragu apakah perubahannya sedikit ataupun banyak. Jadi pada poinnya perubahan yang sedikit, nah walaupun kita ragu apakah perubahannya sedikit atau banyak, maka tidak dapat merubah status air tersebut. Jadi airnya dapat suci dan mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.